Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrina Jauharatus Salsabila dari kelas 1B atau kelas B semester 1 dengan nomor absen 24 dan NPM nomor terakhir NPM itu 065. Sebelumnya mohon maaf, di sini ada laptop saya. Jika saya sering mungkin melihat ke arah sini, berarti saya sedang melihat mind mapping saya. Tujuannya agar saya tahu pembicaraan apa yang harus saya bicarakan selanjutnya. Jadi tujuan saya di sini ialah untuk mempresentasikan hasil mind mapping saya ini, dengan judul yakni kegagalan berulang proyek food estate. Sebelumnya, apa sih itu yang namanya proyek food estate? Mungkin kita jarang mengenal yang namanya food estate. Saat saya tahu berita ini pun saya juga bingung, apa sih itu food estate? Jadi food estate itu sesuai dengan namanya food, berarti makanan, pangan itu. Ialah program yang dicanangkan atau digagas oleh Presiden Joko Widodo dengan tujuan agar bisa untuk mendongkrak ekonomi kita. Jadi food estate ini tujuannya itu ialah untuk mengurangi ketergantungan bangsa kita terhadap impor pangan. Ya, apa sih impor pangan itu? Ya, jadi impor pangan itu ialah di mana negara kita itu membeli pangan dari atau pokoknya terkait makanan-makanan kebutuhan pokok itu dari negara lain. Itu yang namanya impor pangan. Terutama badai impor pangan terkait beras itu. Ya. Jadi kan di proyek food estate ini, selain tujuannya itu untuk mengurangi ketergantungan impor pangan, juga untuk mensejahterakan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi diharap selain itu juga untuk untuk meningkatkan produktivitas pada lahan pertanian, juga untuk mengurangi kemiskinan pada masyarakat, terutama pada masyarakat pedesaan. Jadi intinya itu alasan mengapa kok diberlakukan proyek food estate ini agar yang pertama agar mengurangi ketergantungan pada pangan impor, yang kedua yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ketiga untuk meningkatkan produktivitas pada lahan pertanian, dan yang terakhir yakni untuk mengurangi kemiskinan pada masyarakat, terutama pada masyarakat pedesaan. Langsung saja, yang pertama yang akan saya bahas ini terkait kronologinya. Kronologi mengapa kok bisa gagal gitu. Jadi kronologinya itu dimulai pada tahun 2020, di mana pemerintah pada saat itu telah melakukan proyek food estate ini. Yang pertama itu dengan menawari masyarakat di Kalimantan Tengah, terutama yang akan saya bahas ini masyarakat di desa Kapuas, di Kabupaten Kapuas, terutama di desa Taceban. Ya. Jadi masyarakat itu tuh ditawari oleh pemerintah, apakah mereka mau untuk memasukkan lahan mereka sebagai bagian dari proyek food estate. Pastinya ada yang mau dan juga ada yang tidak. Cara kerja dari proyek food estate ini tuh ialah di mana pemerintah itu memberikan bibit varietas unggul yang agar nanti oleh masyarakat atau warga Kalimantan Tengah itu untuk dikelola dengan baik. Apabila sudah ada hasilnya, maksudnya hasilnya nanti itu akan dijual ke pemerintah. Jadi kayak pemerintah tadi memberikan bibit ke masyarakat, lalu apabila sudah ada hasilnya itu akan dibeli oleh pemerintah. Jadi seperti itu. Cara kerjanya seperti itu. Ya, lanjut. Sebelum saya melanjutkan kronologinya, untuk tokohnya ya. Tokohnya itu pastinya pihak yang terlibat, maksudnya itu ada warga Kalimantan Tengah dan juga ada pemerintah pastinya. Warga Kalimantan Tengah tadi kan yang saya bahas terutama itu terkait di Kabupaten Kapuas, terutama di desa Taceban. Terdapat salah satu warga di desa Taceban yang bernama Sanal. Saya panggil saja Pak Sanal.
itu dari Desa Tacaban. Ini saya akan lanjut bahas terkait kronologis secara menyeluruhnya dari pihak Pak Sanal tadi. Pak Sanal ini itu memiliki lahan yang ternyata juga ditawari oleh pemerintah. Apakah mau Pak Sanal ini masukkan lahannya sebagai bagian dari program food estate? Tapi padahal ya, lahan dari Pak Sanal itu telah tidak pernah digunakan, maksudnya telah terbengkalai selama bertahun-tahun, bahkan sampai 20 tahunan. Tapi kok malah ditawari oleh pemerintah agar lahan tersebut masuk sebagai bagian dari proyek food estate. Pak Sanal sendiri ya setuju. Mengapa? Karena ya daripada terbengkalai begitu saja, lebih baik ya dikelola dengan bantuan dari pemerintah. Warga lain pun juga banyak setuju. Akhirnya pada tahun 2022 Pak Sanal dan warga Desa Tacaban lain itu mulai menanami lahan-lahan mereka yang bagian dari proyek food estate tadi dengan bibit dari pemerintah, bibit varietas unggul. Namun guys, pada saat penanaman itu terjadi beberapa hal yang malah mengakibatkan gagal panen. Karena adanya banjir. Jadi banjir tadi itu masuk ke lahan pertanian yang mengakibatkan akhirnya padi-padi itu terendam dan akhirnya gagal panen. Gitu. Tapi mereka Pak Sanal dan warga-warga lainnya pun tidak langsung menyerah. Mereka mencoba lagi pada tahun 2023 ya. Mereka mencoba lagi menanami lahan mereka dengan bibit yang sama, yakni bibit varietas unggul dari pemerintah juga. Mereka menanaminya juga, tapi sayang sekali gagal lagi. Tetap dengan faktor yang sama, yakni karena banjir. Kenapa kok bisa banjir? Karena luapan air dari sungai itu masuk ke lahan pertanian. Untuk faktor lainnya akan saya jelaskan nanti. Karena sudah dua kali gagal, Pak Sanal dan teman-temannya itu kapok. Kok gagal lagi, kok gagal terus, ini gimana? Lah, akhirnya mereka ganti. Pak Sanal dan teman-temannya itu banyak yang memilih untuk mengganti tanaman, memilih untuk menanam tanaman lain daripada ya padi dari pemerintah, bibit padi dari pemerintah. Selain itu pada saat itu pemerintah tidak lagi meminta agar pasokan padi itu tadi, maksudnya itu nggak lagi memantau gitu teman-teman. Akhirnya banyak warga Desa Tacaban itu memilih untuk menanami lahan mereka dengan tanaman-tanaman yang sesuai atau yang cocok dengan tanah mereka, lahan mereka. Seperti jengkol, ada juga yang menanam dengan kelapa sawit, seperti itu. Pak Sanal sendiri memilih dengan kelapa sawit, memilih untuk menanamnya dengan kelapa sawit karena memang kelapa sawit itu lebih untung daripada menanam bibit padi daripada menanam padi. Tapi tak jarang juga ditemui masyarakat yang lebih memilih yang tetap menanam padi tapi dengan bibit lokal milik mereka sendiri, ya. Seperti itu. Tapi juga ternyata meskipun sebagian banyak yang tetap menanami lahan mereka, banyak juga yang malah meninggalkan lahan mereka. Akibatnya lahan-lahan mereka yang bagian dari proyek food estate tadi itu terbengkalai begitu saja, bahkan sebagian besarnya. Seperti itu. Lanjut terkait faktor kegagalannya. Mengapa kok bisa gagal? Mengapa kok terus gagal terus-terusan itu mengapa? Apa ada faktornya? Pasti ada. Faktor yang pertama itu
Karena bibit dari pemerintah tadi itu tidak cocok, teman-teman. Tidak cocok ditanam di lahan Desa Taceban, di mana lahan di Desa Taceban itu sering tergenang air. Ya mengapa kok? Apakah tanahnya nggak bisa menyerap? Ya karena kan lahan di Desa Taceban itu sebagian besar itu gambut, lahan gambut yang sudah rusak. Jadi lahan gambut yang sudah rusak itu tanahnya itu nggak bisa menyerap air. Apalagi luapan air sungai itu besar, ya, yang akhirnya terjadi banjir dan akhirnya padi-padi terendam oleh air yang menggenang, oleh banjir, sehingga gagal panen. Lah, selain hal itu juga ada faktor lainnya. Yang kedua yakni kondisi lahan gambut yang sudah rusak. Ya. Yang lainnya yakni tidak adanya pintu air untuk mencegah luapan sungai ke lahan pertanian. Jadi nggak ada yang namanya tutupan air gitu, pembatas gitu, nggak ada. Kalau seumpama ada pembangunan terkait hal itu, mungkin bisa mencegah agar luapan air itu tidak masuk ke lahan pertanian. Lalu untuk faktor yang lainnya yakni pemerintah. Jadi pemerintah itu sendiri juga harus memantau terus proyek food estate ini, jangan hanya dipasrahkan atau diserahkan begitu saja kepada masyarakat atau warga lokal. Jadi harus terus dipantau. Selain itu juga harus melakukan evaluasi juga. Harus tahu mana sih kenapa sih kok bisa gagal, itu gara-garanya apa, dan bisa diatasi dengan apa, seperti itu. Jadi tidak adanya keikutsertaan pemerintah dalam hal terutama pada penanaman padi itu juga penting. Karena saya baca di artikel itu pemerintah itu lebih fokus pada perluasan lahan proyek food estate daripada pada penanaman padinya tadi, gitu. Lalu untuk bahasan selanjutnya saya akan membahas terkait untuk lokasi dan waktunya tadi kan sudah ya, pokoknya di Kalimantan Tengah, terutama di Kabupaten Kapuas, Desa Taceban, bahkan ada juga di desa-desa lainnya yang di Kabupaten Kapuas dan juga Kabupaten Pulang Pisau, yang dimana sudah saya jelaskan tadi juga terjadi pada tahun 2020 sampai 2024. Sekarang saya akan membahas terkait dampaknya. Dampak dari adanya kegagalan berulang proyek food estate ini tidak main-main. Tadi sudah saya jelaskan, karena akibat adanya kegagalan yang berulang, ada sebagian kecil yang memilih untuk menanami lahannya dengan tanaman lain, bahkan juga banyak warga atau bahkan sebagian besar warga itu untuk meninggalkan lahan mereka. Jadi lahan mereka itu banyak yang terbengkalai begitu saja. Nah, dengan lahan gambut yang terbengkalai ini itu bisa menyebabkan banyak sumber bencana. Nah, pada saat musim kemarau ini tuh bisa menyebabkan yang namanya karhutla. Karhutla itu apa? Karhutla itu ialah kebakaran hutan dan lahan. Jadi karhutla ini terjadi bisa karena seperti ini prosesnya ya. Kan tanah gambut ya, lahan gambut itu kan pasti keras dan kering banget ya. Dan pada saat musim kemarau kan pastinya mataharinya panasnya nggak main-main ya. Itu tadi bisa gitu terjadi yang namanya kebakaran. Nah, tidak hanya itu saja, dampak dari lahan yang terbengkalai ini bisa juga mengakibatkan yang namanya banjir, teman-teman. Ya, banjir.
tapi nggak terjadi di musim kemarau, tapi ya di musim hujan. Jadi bisa mengakibatkan banjir. Yang pertama, kenapa kok bisa? Lahan gambut tadi itu kan keras kering, jadi nggak bisa menyerap yang namanya air. Jadi air itu nggak bisa terserap dengan baik oleh tanah. Akibatnya karena volume air yang terus-terusan dan terus-terusan hujan, akhirnya terjadilah banjir. Maksudnya kan turun dan nggak bisa terserap gitu loh. Apalagi kan di sekitar lahan pertanian itu jarang ditemui pohon. Mengapa? Karena pohon itu sendiri itu telah ditebang untuk proyek food estate tadi, untuk lahan food estate. Jadi nggak ada gitu yang namanya tanaman untuk menyerap air itu sendiri, sehingga terjadilah banjir. Lah, banjir ini tuh kan bisa masuk ke daerah-daerah milik warga. Daerah-daerah milik warga yang pada akhirnya nanti itu bisa menyebabkan yang namanya kerugian fisik. Jadi rumah-rumah warga tadi itu bisa mungkin ada yang roboh seperti itu. Selain itu bisa menyebabkan yang namanya kerugian finansial. Kalau roboh pastinya juga butuh biaya untuk membenahinya gitu. Selain itu pada saat sudah selesai untuk dampaknya tadi. Tapi sebentar, saya akan bicara terkait dampaknya lagi, terkait pada saat terjadinya proyek food estate. Tadi kan warga desa Tajiban itu menanaminya pada tahun 2022 dan 2023. Tapi sayangnya gagal. Nah, pada saat itu pastinya kan mereka tidak mendapatkan pendapatan ya, karena mereka fokus pada penanaman bibit tersebut, tapi nyatanya kan nggak menghasilkan apa-apa. Pastilah juga berdampak pada finansial masyarakat atau masyarakat lokal atau warga desa Tajeban. Seperti itu. Itu untuk dampaknya sendiri. Yang selanjutnya saya akan membahas terkait solusinya. Solusi apa sih yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Jadi solusinya itu ialah pemerintah. Tadi kan sudah saya jelaskan, pemerintah harus melakukan pemantauan. Jadi di sini pemerintah juga harus teruslah melakukan yang namanya pemantauan atau pengevaluasian terkait proyek food estate. Dengan begitu, pemerintah akan tahu apa yang harus bisa dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Pemerintah harus tahu apa yang sedang terjadi di lapangan. Dengan begitu, proyek food estate ini mungkin bisa berhasil. Selain itu, pemerintah haruslah melakukan pengelolaan lahan gambut dengan baik, agar lahan gambut itu bisa tetap subur dan juga tidak terjadi kerusakan lingkungan. Bagaimana caranya? Ya, pemerintah itu sendiri bisa melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat lokal atau warga lokal. Jadi sosialisasi terkait pengelolaan lahan gambut itu bagaimana, atau mungkin juga terkait hal-hal lainnya gitu, yang terkait penanamannya gitu, terkait penggunaan pupuknya haruslah dilakukan, sehingga warga itu tahu apa yang harus dilakukan nanti apabila terjadi kegagalan gitu. Lalu ada juga solusi lainnya, yakni membuat tutupan air untuk mencegah luapan air sungai. Tadi kan faktor kegagalannya tadi kan tidak adanya tutupan air. Dari sini itu solusinya ialah membuat tutupan air. Jadi pemerintah
bekerja sama dengan masyarakat lokal atau warga lokal itu bisa membuat yang namanya tutupan air atau pembatas sungai gitu, agar air tadi tidak masuk ke lahan pertanian milik warga lokal. Dengan begitu bisa proyek food estate ini mungkin bisa berhasil. Jadi itu untuk solusinya. Tapi ya teman-teman, apabila solusi tadi telah dilakukan dan ternyata tidak berhasil, mungkin sebaiknya diberhentikan saja. Jadi mungkin sebaiknya diberhentikan saja, karena apabila diteruskan mungkin akan membawa dampak yang lebih serius bagi warga lokal atau bagi kerusakan lingkungan. Jadi lebih baik diberhentikan. Selain itu, pemerintah juga perlu yang namanya melakukan rehabilitasi terhadap hutan, terhadap lahan yang terbengkalai begitu saja. Mengapa? Kok perlu rehabilitasi? Ya karena agar tidak terjadi kerusakan lingkungan itu sendiri. Dengan adanya rehabilitasi lahan terbengkalai, seperti melakukan yang namanya reboisasi, atau mungkin yang namanya penghijauan kembali, menanami lahan tersebut dengan pohon-pohon atau tanaman-tanaman yang sekiranya cocok dengan lahan tersebut, itu akan melestarikan lingkungan tersebut dan juga akan mencegah dari yang namanya kerusakan lingkungan tadi. Seperti itu. Selain itu, saya akan membahas terkait mengapa kok di sini lebih utamanya mengarah pada desa Tajeban sebagai yang dituju oleh pemerintah. Dulu itu desa Tajeban itu tuh dikenal sebagai desa yang memiliki sebagai desa penghasil padi terbesar di Kabupaten Kapuas. Jadi mungkin para pemerintah berpikir dengan memasukkan desa Tajeban itu sebagai bagian dari proyek food estate bisa menjamin keberhasilan dari program proyek food estate ini. Tapi nyatanya tidak semudah itu. Meskipun mereka tahu caranya menanamnya bagaimana, itu ada faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan proyek food estate itu gagal. Ya seperti tadi, faktor kegagalannya, bibit unggul dari pemerintah yang tidak cocok ditanam di lahan gambut, yang karena bibit unggul dari pemerintah itu batangnya itu pendek. Batang pendek itu ya, kalau seumpamanya terendam oleh ada genangan air pasti terendam. Seumpamanya ini airnya, ini bibitnya ya segini pendek, pasti terendam lah teman-teman. Tapi berbeda dengan bibit dari warga lokal itu sendiri, itu malah bisa ditanami di lahan warga lokal. Karena mengapa? Karena batang bibit dari warga lokal tadi, bibit padi dari warga lokal itu cenderung tinggi dan kokoh, sehingga apabila ada banjir atau air lah pokoknya itu bibit dari warga lokal itu lebih bisa bertahan gitu. Jadi mungkin pemerintah itu sendiri bisa mengganti bibit padi ya, mengganti bibit padi yang sebelumnya dari pemerintah itu diganti dengan milik warga lokal. Mungkin dengan begitu kan proyek food estate ini pasti berhasil. Belum pasti sih, bisa berhasil gitu. Karena kan sudah terjamin gitu kalau bibit dari warga lokal itu bisa ditanam di lahan pertanian milik warga. Seperti itu. Selain itu kan tadi
adanya kondisi lahan gambut yang sudah rusak, serta tidak adanya pintu air untuk mencegah yang namanya luapan sungai ke lahan pertanian, diharapkan pemerintah dapat membangun bersama-sama tutupan air tersebut dengan warga lokal. Seperti itu. Jadi itu terkait mind map saya. Selain itu saya akan menjelaskan apakah proyek food estate ini diteruskan. Saya pernah baca di artikel itu, kalau nggak salah diganti ke Merauke. Jadi presiden baru kita itu akan melaksanakan proyek food estate ini, tapi tidak di Kalimantan Tengah, di Merauke. Kenapa kok di Merauke? Karena katanya itu lahan di Merauke itu luas. Lahannya itu datar dan luas. Dan katanya tanahnya itu subur. Tapi kalau tanahnya subur, namun hal-hal yang tadi saya jelaskan tuh, seperti kayak pemerintah itu sendiri tidak ikut terjun langsung ke masyarakat, tidak ikut terjun langsung untuk melihat proses dari penanaman tadi, ya tetap saja bisa gagal gitu. Karena masyarakat itu juga tak perlu yang namanya bantuan dari pemerintah, disokong oleh pemerintah. Karena ya kan yang mengadakan program tersebut kan pemerintah. Jadi wajar saja jika mereka tetap butuh gitu yang namanya sokongan dari pemerintah. Bagaimana sih pengelolaannya yang benar gitu, agar bisa berhasil itu bagaimana, seperti itu. Jadi mungkin diharapkan untuk kedepannya terkait proyek food estate ini yang mungkin akan berlangsung di Merauke, diharapkan pemerintah bisa benar-benar ikut terjun bisa mengkondisikan proyek food estate ini. Jadi tidak hanya sampai perluasan lahan saja seperti di Kalimantan Tengah, tapi mungkin juga bisa dilakukan bisa dengan ikut terjun langsung, ikut memantau, ikut mengevaluasi mana yang benar dan mana yang tidak di Merauke, sehingga proyek food estate itu bisa berhasil. Begitu. Itu saran dari saya. Dan proyek food estate ini semoga saja bisa berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan yang pertama tadi, yakni untuk mensejahterakan masyarakat dan juga untuk mengurangi ketergantungan bangsa kita terhadap impor pangan, terutama pada beras. Karena di mana kita makanan sehari-hari kita itu kan beras, dan warga Indonesia itu banyak sekali, bahkan hampir 400 jutaan ya. Dan karena mungkin berasnya itu kurang, ya seperti itu akhirnya impor pangan. Jadi semoga saja proyek food estate ini tuh berhasil di Merauke dan bisa mengurangi yang namanya ketergantungan impor pangan, dan juga bisa mensejahterakan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, dan juga bisa mengurangi yang namanya kemiskinan. Jadi begitu masyarakat kita bisa lebih sejahtera lagi. Selain itu, lahan-lahan itu bisa kembali produktif atau mungkin lebih produktif lagi, seperti itu. Jadi itu tadi bahasan saya terkait yang namanya kegagalan berulang proyek food estate. Saya mohon maaf apabila mungkin dari perkataan saya atau omongan saya terdapat hal-hal yang bisa menyinggung teman-teman atau mungkin pihak-pihak lain. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila saya apabila dari omongan saya banyak yang kurang enak didengar, kurang
belepotan gitu. Saya mohon maaf sekali. Saya Yusrina Jauharatus Salsabila dari absen 24 berterima kasih dan mohon maaf apabila banyak kesalahannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.